Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, pembahasan dari kitab Bahjatun Nadhirin yang merupakan bagian syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan, yang kita pelajari, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Menindaklanjuti pembahasan kitab ini dalam bab al-muraqabah, hadis 62 yang berkaitan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Di sana ada nasihat yang sangat dalam sekali. Nah, adapun pembahasannya sampai pada fawaidul hadis, ya, tentang faidah hadis, ya, tentang faidah hadis. Nah, dalam pembahasan faidah hadis ini kita sampai pada hadis yang pelajaran yang keberapa? Yang ke-6. Ya. Jadi yang terakhir itu kita membahas tentang al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung dari amalnya. Itu pelajaran yang kelima. Yang keenam, pengertian jagalah Allah. Okay. Kemudian yang keenam tentang penjelasan apa? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, pada pembahasan ini kemarin baru kita jelaskan secara sekilas
Ya. Pengertian dari jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Pengertian jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ada dua di sini. Pertama yang perlu kita pelajari dan penjelasan para ulama, yang dimaksud jagalah Allah itu apa pengertiannya? Ya, makanya ada yang salah menafsirkan Allah kok dijaga, Allah kok dibela. Kan ada yang mengatakan kita bela agama Allah, Allah kok dibela. Ini malah Pak Ustadz viral ini. Makanya yang viral itu belum tentu baik gitu. Iblis itu viral. Siapa yang nggak kenal iblis? Jadi jangan dijadikan patokan bahwa yang viral itu mesti benar. Iblis itu viral apa enggak? Viral. Siapa yang nggak kenal iblis? Ya. Bukan maksud kami membandingkan yang viral itu dengan iblis, jangan salah paham juga gitu. Jangan salah paham juga. Artinya yang kita ambil itu tidak semua yang terkenal itu mesti baik. Baik. Ini salah soalnya. Ya, orang ini salah ketika menjelaskan, banyak yang nggak berdasarkan penjelasan para ulama. Pengertian yang dimaksud jagalah Allah itu bukan Allah yang dijaga. Ya, tapi dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Imam Ibnu Rajab, yang dimaksud ikhfatillah, jagalah Allah itu ada 4 poin. Ada 4 poin. Yang pertama apa? Jagalah Allah tentang huquqahu, hak-haknya Allah. Jagalah hak-haknya Allah. Lah ini berkaitan dengan masalah akidah. Ini berkaitan dengan masalah akidah. Artinya jagalah akidahmu, jagalah keyakinanmu. Jangan sampai kamu punya akidah bermasalah. Jangan sampai keliru. Jangan sampai menyimpang akidahnya ini. Ini karena menentukan sekali nasib keislaman kita. Sehingga konsekuensinya kita di dalam menjaga akidah ini, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menjaga ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Jaga betul, dibersihkan betul keyakinannya. Nah, ini tugas kita yang paling berat saat ini kepada kita dan keluarga kita. Pastikan. Nih, pertama dijaga. Hak-haknya Allah dijaga. Nah, masalah akidah. Nah, ini dibersihkan dulu dari pemikiran-pemikiran kita yang menyimpang. Mengkaji tentang kitab tauhid, mengkaji tentang masalah akidah, dan jenengan kita wajib memiliki kitab tentang akidah itu. Sudah punya kitab tentang akidah, Dereng? Nah, itu masalah. Ustaz punya. Ya. Coba miliki akidah, kitab akidah ini. Cari dalam buku-buku akidah, beli kitab akidah. Ada yang namanya Fathul Majid, cuma tebel gitu. Dan jenengan dengan saya biasanya kurang seneng kitab-kitab yang tebel. Sudah mulai gitu loh yang serius kita dalam beragama. Kita kurang serius selama ini, terus terang. Di mana-mana kita lihat ya. Intinya gini loh, agama ini nggak dibiayai gitu loh. Coba jenengan nyekolahkan anak berapapun pasti dibiayai semuanya. Betul apa enggak? Dua anak papa tuh gak mungkin salah satu nggak punya mata pelajaran, itu nggak mungkin. Ada nggak anak kita sekolah 4 semuanya sekolah, ada salah satu anak yang nggak punya buku mata pelajaran, ada apa enggak? Anak orang tuwe kabeh, Pak. Itu namanya serius itu.
Nah ini makanya tolong dalam masalah akidah kita siapkan. Tidak ada yang tipis itu ya. Akidah pemula seperti hud akidah itu paling tipis itu. Ya ambillah akidahmu. Itu materi-materi pemula tentang akidah. Ya cari nanti kitab-kitabnya. Ya, ini masalah akidah. Kemudian setelah itu apa? Dipastikan keluarganya ini bersih dari unsur kesyirikan. Dipastikan. Istrinya diajari tentang tauhid. Caranya diajak ngaji. Karena kita sendiri yang menyampaikan belum tentu bisa dan juga belum tentu diterima gitu loh. Isok nyampe no sing itu gak gelem. Lah apa sih menceramah koyo ustaz ae. Lah iya. Diajak ngaji supaya apa? Dapat ilmu. Kalau nggak begitu nanti salah dengan saya. Ini tanggung jawab besar loh. Ya diajak istrinya untuk mempelajari tentang akidah biar apa nanti sejalan, Mbak. Anaknya juga demikian. Dilibatkan, makanya orang tua tidak boleh berpisah dengan anak-anak. Sampai jangan merasa aman. Nanti anak-anaknya nggak lengket dengan jenengan, nggak pernah kumpul. Akibatnya apa? Akibatnya kalau diajak untuk taat kepada Allah sulit. Nah ujungnya nanti lebih berat lagi ke depan apa? Nyari nyalon pasangannya gimana jenengan? Anak kita sudah kadung hidupnya bebas. Anak kita sudah kadung hidupnya merdeka. Bagaimana menentukan pasangan hidup? Nggak peduli tentang akidahnya, Pak. Itu sudah banyak ikhwan-ikhwan kita sudah menjadi korban seperti itu. Anaknya sembarangan, pokoknya ini kan senengi ya dinikah, nggak peduli agamanya, nggak peduli akhlaknya. Efek endingnya kan jenengan nanti sengsara hidup jenengan di masa tua. Ini gak percaya terus no, enak dah. Lo betul ini Pak, banyak teman-teman kita menjadi korban ini. Endingnya nanti Pak, jenengan terlibat di dalam kesirikan-kesirikan dilakukan oleh anak-anak. Contoh saya ini, begitu mengambil istri sembarangan, akidahnya nggak jelas, akidahnya berantakan, dan keluarganya juga begitu. Kadung seneng, tadi nikah. Di gunung kok ruwet Pak, mulai ngelamar ruwet. Cocokan dino, lo ya bang guys, ini fakta di lapangan. Jangan remehkan masalah ini. Kita kadang-kadang sembrono dalam masalah ini. Coba jenengan lihat kan, jenengan mulai cilik ngaji Quran hadis tentang akidah begitu aneh ini kan jeglek kabeh pisan. Melo itu kita gendong. Acara temu manten itu. Lagi apa enggak? Anu Ustaz niku cuma apa? Penyimpangan sudah. Orang mengatakan ini budaya, enggak bisa. Masalah akidah enggak boleh dibuat main-main. Akidah niku harga NKRI, Pak. Akidah itu harga mati, enggak boleh dibuat main-main. Siapapun yang menyuruh tentang penyimpangan wajib ditolak. Jangankan hanya disuruh, dipaksa, kamu dipaksa, bahkan kalau dipotong tubuhmu jangan taat kepada keduanya. Dan itu perintah dari Nabi SAW. Ini masalah kita nggak bisa main-main. Sampai terakhir kemarin ada seorang ibu-ibu yang menangis di telepon. Itu kenapa? Ini anak saya kan akidahnya begitu Ustaz, terus akhirnya dapat istri begitu, mertuanya otomatis begitu gitu. Akhirnya begitu pas acara nikah, ono istilahnya kebogiro, Mbak. Saya nggak datang. Sementara aturan kebogiro itu wong tua loro kudu toko karaoke wetengan iku sapa sing ngatur nih? Nggak kudu jejer koyo ngono iku. Makanya saya dulu juga begitu ketika nikah. Diminta saudara-saudara lungguh ning kuwade emoh ngono. Tanyakan istri saya. Bukan izin karena ini nggak benar. Ya. Bukan masalah izin. Nah kalau izin awak dhewe biasa duduk ning ngarep sampean tontok wis biasanya. Ini masalah akidah. Ndak ngono. Nah, tapi saudara-saudara minta lho sing rabi sampean apa dulur sampean ta gitu. Ya kena bahasanya bahasa guyon tak gitu kan. Tapi serius itu loh. Karena ini kalau dibiarkan terus melakrak nanti Pak.
Belum acara-acara nantinya kurus masalah kehamilan dan mau tetek bengeknya ribet. Nandur apa jenenge? Begitu wis melahirkan lagi kesirikan lagi terbentuk lagi. Sampeyan anggap pisan tok sirik, enggak selamanya terus ada tersirikan di sana. Sementara panjenengan kali kula mulai cilik dilotek karo Quran hadis. Apa fungsinya ngaji kayak begitu? Kalau kemudian akidahnya berantakan. Saya dipahami? Nah, ini urusan yang jarang. Kadang-kadang kita meremehkan masalah seperti ini. Ya, makanya kalau kita kepingin menegakkan syariat, menegakkan apaan yang di rumah saja berantakan syariatnya. Sampeyan kata negakno di jopo itu kon diceritani. Kalau rumah tanjeng jenengan tuh loh, jenengan presiden aja nggak bisa menegakkan syariat. Bisa apa nggak? Tak tantang aja sampeyan ya. Tegakkan syariat di rumah jenengan. Bisa apa nggak? Celatu bojo sampean ya. Ayo macam-macam mau. Nus lemes sampean timbul. Kayak kegeman wedek lemes sampean. Itu menegakkan syariat. Makanya renungkan, menegakkan satu bukan urusanmu mudah. Sekarang saya tantang, jenengan presidennya di rumah itu. Apa alasan sampean nggak bisa menegakkan syariat di rumah? Wong sampean presiden nih. Ayo alasannya apa buat sampean? Wakil presiden. Ayo, ono wakile Ustaz. Kan mudah Pak, sederhana kita aja mudah Pak, gampang gitu loh. Sampean teriak-teriak kita tegakkan, kita nggak ridho dengan Mas sampean bagaimana syariatnya? Saya jawabnya apa coba sampean? Dan ini saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Kalau kami nggak usah banyak ngomong, kita tegakkan rumah syariat, kita tegakkan betul. Istri kita luruskan, anak kita keliru kita luruskan. Dan itu konsekuensi kita di dalam menjaga Allah ini. Yang yang pertama dijaga masalah akidahnya, anaknya diluruskan akidahnya, nggak boleh dibiarkan. Makanya perlu pendekatan yang akrab dengan anak-anak yang akrab, diajak ngaji biar gini loh Pak Ibu, carane piye arek iku iso seneng nang sampean gitu loh. Itu caranya. Jadi jangan dibuat anak itu punya jarak dengan orang tua tuh nggak enak. Bikin anak itu caranya rindu jenengan, kangen jenengan, seneng kumpul jenengan itu bagaimana? Ya, kalau anak-anak itu terus bisa jenengan, wong tuane nang di anak yo gak ngerti, anak nang di wong tuane gak ngerti, ini berantakan saya katakan. Kita nggak bisa menegakkan tanggung jawab kita sebagai orang tua di rumah. Sementara jenengan lihat bagaimana kehidupan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Diperhatikan betul. Mas Nabi Ibrahim kita lihat bagaimana mendidik yang namanya putranya yang namanya Ismail sampai usia dewasa, sampai sudah jadi nabi, tetap di dalam bimbingan Nabi Ibrahim alaihissalam. Iku anak sudah jadi nabi loh. Bayangkan anak sudah jadi nabi, mosok keliru katanya. Tapi tetap tanggung jawab Nabi Ibrahim sebagai orang tua itu dilaksanakan. Walaupun anaknya sudah rumah tangga, didatangi apa enggak dengan Nabi Ibrahim? Didatangi, dinasihati apa enggak? Dinasihati tetap. Nah ini berkaitan dengan masalah yang pertama akidah. Yang kedua, ikhfatillah, jagalah Allah itu adalah apa? Awamirahu, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita jaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah perintah Allah ini yang paling terbesar yang perlu kita jaga adalah masalah sholat. Karena sholat itu merupakan kewajiban yang pertama kali setelah syahadat. Ya, sholat 5 waktu itu kewajiban yang terbesar, kewajiban pertama kali setelah 2 kalimat syahadat, sholat. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga sholat 5 waktu itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, surah Al-Baqarah 238, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, di situ Allah mengatakan hafidhu 'alas sholawat, jagalah atas kalian solatmu. Ya, yang sudah diwajibkan kepada jaga solat itu.
Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Ini banyak orang khilaf, banyak ulama khilaf, tapi banyak yang mayoritas mengatakan sholatul asr. Yang dimaksud wusta itu ada sholat asar. Kemudian waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu qanitin, dengan keadaan khusyuk, dengan penuh ketundukan. Nah, yang jadi persoalan sekarang dalam ayat ini adalah bagaimana menjaga sholat ini. Yang perlu dijaga apa di dalam sholat? Kok Allah perintahkan jagalah sholat? Bagaimana cara menjaga sholat ini? Apanya yang perlu dijaga? Ya, maka dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, nanti bisa dilihat di dalam tafsir beliau. Yang pertama yang perlu dijaga itu adalah auqatuhu, waktu-waktunya. Ya, waktu-waktunya. Coba sekarang, mulai sekarang diperhatikan waktu sholat itu. Diperhatikan waktu-waktu sholat. Apa fungsinya memperhatikan ini? Untuk mengkondisikan semua aktivitas. Ki mulai ketotong ke urip nih Pak. Gak marat-marit gitu. Ya, ditoto iki aktivitas pagi sampai siang, batasannya apa? Masuk waktu zuhur jam berapa? Nah, mulai ketoto, sehingga nanti ketika waktu masuk sudah mendekati zuhur, kegiatan sudah harus disiapkan untuk menyambut sholat ini. Nah, sholat zuhur biasanya sampai berapa jam, berapa menit, antara mulai adzan sampai sholat ba'diyah. Itu disiapkan semua, itu namanya menjaga, Pak. Perhatikan Pak, perhatikan. Kalau satu hal ini kita jaga, semua aktivitas kita terjaga nanti. Saya paham? Satu perkara ini, waktu sholat dijaga, sholatnya dijaga, semua aktivitas kita, semua kegiatan kita juga ikut terjaga. Ini sudah kita buktikan ketika kita mengkaji tentang fadhail sholatul jamaah, keutamaan dari sholat berjamaah. Kita bahas kitab itu. Terus ada salah orang jamaah itu mencoba mengamalkan begini. Dia punya tekad, saya dalam sehari ini 5 waktu saya harus targetkan bisa sholat jamaah. Coba perhatikan ini. Kadang-kadang kalau biasa terlambat apa jenenge, carry kedaderan itu biasa ngoten. Ini orang ini coba, saya hari ini 5 waktu harus sholat jamaah. Zuhur harus jamaah, asar harus jamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Ketika punya niat seperti ini, yang harus dilakukan apa kira-kira? Coba apa juga? Mengkondisikan dari setiap aktivitas. Sekarang nanti zuhur saya harus jamaah. Berarti jenengan mulai sekarang ngapain? Menata aktivitasku hari ini apa saja. Oh, ini rencana janjian sama orang jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini menyita waktu ini. Kondisikan gara-gara menjaga apa? Sholat. Sampai ada ikhwan, ada jamaah itu habis pengajian itu datang menemui saya, nangis Pak. Ngapunten Ustaz, saya mau sharing ini. Oh gimana? Sebelum ngomong itu nangis dulu. Pun monggo ditutup nisik. Bapak. Pun ada masalah apa? Bukan masalah keluarga saya, bukan Ustaz. Saya masalah pribadi saya. Ya enggak apa-apa, silakan. Setelah saya mengikuti kajian pembahasan keutamaan sholat jamaah, saya tertarik untuk melaksanakan sholat jamaah. Alhamdulillah. Hari pertama Ustaz, keteteran saya itu. Tapi saya kepingin 5 waktu setiap harinya itu sholat jamaah. Akhirnya berhasil 3 hari. Setelah 3 hari sholat itu saya nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Baru terasa Pak. Jadi seumurku sekian ini, sudah hampir 60 tahun itu, baru 3 hari itu serius menjalankan agama. Sampai kali kalau tahu ngerasa menora. 60 tahun usia saya, baru 3 hari saya merasakan apa? Sangat serius.
Mantang-manting Ustaz, ya Allah telah selama ini sing tak tangis itu bukan manting-mantingnya, baru terasa, baru sadar. Setelah 60 tahun baru serius saya jaga ini. Ya Allah, baru sadar, saya betul-betul bersadar. Akhirnya saya tingkatkan sampai seminggu. Alhamdulillah seminggu itu tidak ada sholat kecuali saya pasti jamaah. Mbak Kumarotok terlambat, yang penting dapat apa? Jamaah. Dan itu perjuangan ternyata Pak. Itu perjuangan. Masya Allah. Nah, ini mari kita lihat. Ini pertama waktunya dijaga dulu. Nah, begitu juga ibu-ibu nanti ketika akan minta kegiatan belanja, didelok jame. Ojo kupupuri akan terus wis budak dhewe. Anjene istri pemberani. Ya, dilihat. Dibantu suaminya ini. Dibantu suaminya untuk menegakkan sholat ini. Ini kalau nggak ta'awun mboten saged, Pak. Suami harus istri, suami dengan istri harus ta'awun di rumah tangga itu. Supaya suaminya bisa menegakkan sholat, supaya istrinya bisa menegakkan sholat, itu tidak bisa kecuali ta'awun. Napa ta'awun itu? Kerjasama. Istri harus membantu suami, suami harus membantu istri supaya masing-masing bisa menegakkan sholat atau bisa menegakkan syariat agama yang lain. Tanpa ta'awun tidak bisa. Tolong dicamkan baik. Tanpa ta'awun tidak bisa. Coba istri sakar PDW minta apa, terus gak ngereken waktu ini sing lanang. Gak bisa suami menegakkan agamanya di dalam rumah tangganya ini. Ya, ini dijaga betul waktu-waktunya. Yang kedua, apa yang perlu dijaga di dalam sholat ini? Yang perlu dijaga adalah syurutuhu wa arkanuhu, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Di antara masalahnya adalah tumakninah. Berarti kan rukun-rukunnya yang paling banyak dikorbankan tumakninah. Sampai sekarang lagi jamur di mana-mana sholat tercepat. Sholat tarawih itu likur menung itu sholat topo. Ya. Jadi ini pelanggaran syariat. Pelanggaran apa? Syariat. Dan itu salah. Tidak memenuhi syarat dan rukun. Di masa Nabi sudah ada yang melakukan begitu, cuma langsung ditegur oleh Nabi dan langsung dibenahi oleh Nabi. Ada orang sholat itu dalam keadaan seperti ayam mematuk. Dia kalau sujud itu seperti ayam mematuk, ya tul mengunutai. Akhirnya sama Nabi diulangi lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali disuruh ulangi Nabi. Apa Nabi mengatakan, bagaimana sholat? Ya Rasulullah, aku sing salah ndi. Karena saya setiap sholat ya begini ini. Malah Nabi menjelaskan Allah tidak menerima sholat orang yang tidak ada tumakninah. Ya. Allah tidak menerima sholat orang yang tidak punya tumakninah. Itu sholatnya orang-orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu ada doa, sholat itu ada zikir. Bagaimana antum berzikir, menyebut namanya, bertasbih kepadanya, memujinya, memohonnya, memohon ampunan kepadanya. Sementara yang kita lakukan seperti itu. Ya, ini adalah sholatnya orang-orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dijaga syarat rukunnya. Yang ketiga apa? Kekhusyuannya. Kekhusyuannya dijaga dengan baik. Nanti satu saat kita akan bahas tentang kaifiyah, bagaimana cara-cara meraih kekhusyuan. Ya. Kemudian apa? Yang keempat yang perlu dijaga apa? Konsentrasi, konsekuensi daripada sholat ini. Ini yang perlu dijaga dalam masalah kewajiban. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan menjaga sholat dengan hal-hal yang tadi disebutkan, waktunya dijaga,
syarat rukunnya dijaga, kemudian apa? Ya, kekhusyuannya dijaga, konsentrasi dan konsekuensinya dijaga. Ketika orang sudah menjaga hal-hal tersebut, maka itu merupakan sifatul mukminin. Itulah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang benar. Ya, makanya suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, sudah waktunya masuk sholat, istri bilang ke suami. Ya, barangkali suami selalu murojaah di rumah, lupa waktu, gitu ya, murojaah HP maksudnya. Ya, chattingan, ya sudah siap-siap dohor itu loh. Apalagi sekarang itu kan di masjid-masjid sudah ada suara-suara kena dititani itu. Nah, itu aja siap-siap masuk dohor, gak ke masjid dah, gak siap-siap dah, siapkan, ambilkan sarungnya, ambilkan bajunya, begitu, ya, dilayani suaminya, disiapkan begitu. Ya, sampean nggih ngoten, mboten disiapno sarunge. Ya udah, ya. Ada ibu-ibu melayani, ya, ada ibu-ibu melayani suaminya, ada ibu melayani suaminya begitu, ditegur sama suaminya. Bu, bojoku wis, nek bojoku kata siap nang wis dewasa. Nah, dipikir bojone kancane ku anak-anak apa piye? Wis mandiri. Siapkan. Ya, karena di situ ada keutamaannya. Itu ada keutamaan. Makanya disaling mengingatkan, Pak, saling mengingatkan. Ya. Jadi suaminya pun mengingatkan istrinya, bagaimana kok saya nggak pernah lihat kamu sholat qobliyah ba'diyahnya bagaimana? Diingatkan, kalau nggak baca Quran diingatkan nggak baca Quran. Kenapa nggak baca Quran? Diingatkan. Itu tanggung jawab panjenengan. Dan itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, begitu juga anaknya. Ketika anaknya sholat, diperhatikan anaknya sholat itu. Benar nggak sholat anaknya ini? Butuhnya diperhatikan. Di situ akhirnya peran kita sebagai orang tua betul-betul berfungsi. Jelas ya? Karena Allah mendudukkan orang tua itu sebagai ra'in. Ya, warrajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang laki-laki itu ra'in. Apa itu ra'in? Pemimpin. Makna asli ra'in itu penggembala, Pak. Ra'in itu artinya apa? Penggembala. Jadi tanggung jawabnya besar. Makanya para nabi, para rasul itu rata-rata menjadi penggembala, karena tanggung jawabnya besar kepada yang digembalakan itu. Nah, makanya panjenengan begitu diingatkan istrinya, ibu gak baca Quran, ayo waktunya. Terutama ini malam-malam Ramadan, diingatkan, ditegur. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika seorang muslim sudah menjaga tentang sholat tadi sudah demikian, maka itu bagian dari sifatul mukminin. Ya, itu bagian dari sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat apa? Ibadur rahman. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 9 kalau tidak salah. Ketika Allah sebutkan sifat-sifat orang mukmin, di situ disebutkan walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Coba dibuka surah 23 ayat 9. Surah 23 ayat 9 ada. Iya. Serta orang yang memelihara sholatnya. Serta orang-orang yang menjaga sholatnya, memelihara, dijaga sholatnya ini, dijaga sholatnya. Itu sifat-sifat orang-orang yang beriman. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka kita mendapatkan banyak hal dari Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan man hafadhu alaihinna
Barang siapa yang menjaga sholat-sholat tersebut, ya, menjaga sholat itu waktunya dijaga, syarat rukunnya dijaga, ya, maka kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Ya, maka sholat yang dijaga itu akan menjadi cahaya baginya nanti pada hari kiamat. Sholat yang telah dilaksanakan itu akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat. Wa burhan, dan akan menjadi petunjuk, menjadi bukti tentang benar imannya ini. Makanya ngaku-ngaku jadi kelompok benar itu gampang-gampang saja, tapi bukti ini geseng dibutuhkan kita konsekuensinya. Ya, itu akan menjadi bukti kebenaran imannya. Dan yang ketiga, wa najatun, dan akan menjadi keselamatan baginya. Wa najatan, dan menjadi apa? Keselamatan. Barang siapa yang menjaga sholatnya, sholat itu menjadi cahaya, menjadi bukti, dan akan menjadi keselamatan baginya nanti. Ini kalau kita jaga sholat kita. Ya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, ya, sholat yang dilaksanakan dengan benar itu akan menjadi cahaya baginya, nur baginya. Dan nur itu dijelaskan oleh beliau. Pertama, nurun fi wajhi. Sholat yang dia lakukan akan menjadi cahaya pada wajahnya, memiliki izzah, memiliki kemuliaan, memiliki kemuliaan. Jadi orang itu, mungkin anak-anak menghargai dirinya. Makanya ngapunten, barangkali kita kurang dihargai oleh anak-anak kita, nggak dihargai oleh orang lain. Bisa jadi izzahnya hilang, Pak. Jadi nek wong tua biyen niku anak ndablek niku dudu anake dhisik disalahno. Mboten anake dhisik sing disalahno, napa? Koreksi diri sendiri dulu. Sudah benar kita belum jadi orang tua itu. Selalu begitu. Ya, mungkin sholatnya kurang baik. Ya, tindakan anak-anak kurang baik. Nah, jenengan kalau kita ru'yah, Pak, ya. Pelajaran ru'yah itu, jadi ru'yah itu bukan cuma masalah dicekel batu di apa? Umi itu sepul blas dan ru'yah itu seperti pengobatan fisik. Jadi ada diagnosa dulu. Itu nanti ketemu semuanya. Dan 85% permasalahan anak nakal itu imbas bagian dari orang tua yang kami temukan di lapangan itu, Pak. Dari mulai anak SMP ngompol, ngompol bukan nek tilem, longgo ini sok ngompol. Lah ibuke kan rumong sapa? Wisin, Pak. Wes arek wis habisin pokoknya. Nah, ternyata apa? Sumbernya dari orang tua nih, gak sadar. Begitu kita kumpulkan, diagnosa, kita tanya-nanya. Plus kan kumpul jejer bapak ibu anak. Mas, kalau begini gimana? Setiap kali mau menjawab pertanyaan kita selalu ngelirik bapak ibu. Kita menangkap sinyal iki koyo keweden hari ini. Akhirnya bapak ibu ikut kita keluarkan, Bu, sampean kartu kuning dulu, masuk keluar dulu. Keluar dulu. Akhirnya keluar, langsung kita tanya, sampean kenapa kok takut? Kok jenengan tahu jadi itu? Nah, kalau mau jawab kenapa kok ngelihat bapak ibu? Kan langsung jawab, takut katanya. Jadi kalau dia itu salah, selalu langsung hakimi sama ibunya itu. Awas jenengan anak-anak itu jangan begitu. Itu membentuk apa? Keminderan gini. Jadi kalau satu dicaci maki, dius pokoknya elek. Oh ini kapan pintermu kan goblok gak ngerti-ngerti ae. Iku bahasa-bahasa ya. Itu bahasa-bahasa ngedropno mentale anak. Ya, ternyata dari ibu bapak. Tapi sing disalami ibu bapak sapa? Anake. Wes gede, gak isin. Padahal asal usulnya iku gara-gara apa? Selalu ngempet ceritane kuwi. Jadi nanti ku drop mungkin sekali waktu, tapi kalau sering kali begitu itu mentalnya drop, Pak. Mentalnya drop. Nah, kalau sudah drop begitu mesti ada permasalahan di sana itu. Pencernaannya enggak jelas, nggak jelas ngaten. Makanya penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia itu bisa dikatakan 90% itu karena mental. Makanan-makanan itu pengaruhnya sedikit.
Ya gula, diabetes, darah tinggi, sesek, semuanya mayoritas itu dari apa? Mental, dari mental. Ya. Nah, kemudian ada anak LGBT. Oh, dihajar habis-habisan, sudah mau dibunuh sama ibunya, dibuang, mati kata ibunya. Sehingga menyelamatkan tetangganya. Yang menyelamatkan tetangganya. Saya tanya, anaknya gimana? Anaknya kepingin berubah. Dia menangis. Kenapa aku jadi begini itu kenapa? Kita cek, ya, kita datangkan bapak, kita datangkan ibu, sumbernya mana itu ke wong tua nih mana? Ketemu semuanya nanti. Makanya tolong ini dievaluasi bagi diri kita masing-masing. Kita evaluasi nanti ya. Baik. Nah, ini yang pertama yang kedua yang perlu dijaga tentang apa? Perintah-perintah Allah. Sholat dijaga. Kemudian apa yang perlu dijaga? Toharoh. Masalah apa? Kesucian dijaga. Nah, kesucian ini panjang, Pak. Kesucian itu antara lahir dengan batin. Nabi SAW menyatakan at-tuhur satrul iman. At-tuhur satrul iman. Kesucian, bersuci itu adalah sebagian dari apa? Iman. Bersuci itu bagian daripada iman. Sehingga kata-kata at-tuhur itu memiliki dua konsekuensinya. Ya, yang pertama adalah kesucian, bersuci dalam masalah zahir. Yang kedua kesucian batin. Jadi yang perlu disucikan dalam diri kita itu ada dua sisi. Yang pertama kesucian zahir, yang kedua kesucian batin. Kesucian zahir meliputi satu, anggota badan, ramu tentu ya wakwi. Ya, adus, sing seneng adus, sampean malah seneng gak adus. Ya, mandi yang seneng, bersih, badannya dibersihkan. Yang kedua pakaian, dijaga pakaiannya, dan itu tampilan ajaran Islam. Makanya para ulama mengambil hadisnya Jibril, ya, itu diambil pelajaran oleh para ulama, sehingga orang Muslim itu berpenampilan seperti itu, terutama di waktu-waktu dan momen-momen terpenting. Satu di antaranya ketika ke masjid, pastikan baju yang baik, nggak harus mahal, baik. Makanya bapak-bapak yang kerja di lapangan tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan. Anda siapkan jangan baju untuk bekerja, untuk sholat. Jelas ya? Ya siapkan baju, tas. Jadi saya tahu roto abot gara-gara agama gitu loh. Ojo kepingin nenteng ngorbano agama. Jadi nampak nanti di situ gak rugi, itu gak mungkin dirugikan oleh Allah Ta'ala. Itu kita serius. Jadi jangan sampai baju untuk kerja itu dipakai sholat. Kan bersih Ustaz, enggak, ya boleh, cuma adab. Ngerti loh. Kan baju untuk kerja itu kadang keringetan kan. Oh mboten nambu. Nang irung sampean sing ngambu. Irung sampean mek keringet sampean itu satu madhab. Masih gak enak ya enak wong keringet ya tunggal sampean menemukan keringet tenangin ya. Nah, aman. Aman sampean. Satu madhab. Lah tanggamu iku ya kena migren ya mbok keringet sampean kuwi. Paham ya? Tunggal sampean ngentut ngene. Masih buadeg ya gak mau dinikmati wong jane entute dhewe. Coba tanggane kait ngentut durung metu ambune niku lho. Rono ngono. Lah iya benda. Iya, tunggal ngising. Kok endi ana critane ngising ambu wangi ku ndek critane. Tapi yang sampean meneng ae, anteng ae. Kenapa? Soalnya satu mata. Jadi jangan sampai ya Allah. Nabi mengisarkan apa? Orang yang baru makan bawang jangan pergi ke masjidku, kata Nabi. Bau bawang, gak boleh ke masjid Nabi. Dilarang oleh Nabi SAW.
Itu sing bau bawang apa mana bawa? Allah, yang lain gitu, yang baunya lebih nggak enak gitu. Nah ini yang kedua. Jadi ketika ke masjid, yang pertama dijaga Pak ya, sholat, bajunya diperhatikan dengan baik, yang rapi. Makanya malaikat Jibril datang kepada Nabi, menemui Nabi dalam keadaan apa? Berpakaian bersih dan rambutnya sangat rapi. Disebutkan apa? Tidak ada tanda-tanda bekas dari perjalanan jauh. Karena orang yang habis perjalanan jauh ini kenapa? Kumus. Ya, kumus. Kan ruwet kan gitu kan. Nah makanya malaikat Jibril itu menunjukkan apa? Akhirnya para ulama mengatakan demikianlah seorang muslim ketika hadir di majelis-majelis ta'lim. Ambil pakaian yang baik, ambil pakaian yang baik. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 30 sebutkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak-anak Adam, ambil pakaianmu yang baik di setiap kali kamu mendatangi masjid. Ya, malah ada seorang ulama itu kalau sholat malam itu ada pakaian khusus Pak, seperti Imam Abu Hanifah. Jadi berai Pak kata sholat nih. Ya, berai, bersih, rapi. Ya, baju sampean kata sholat. Yesus, kal angkabut. Sing rapi, sing bersih. Kita menghadap Allah nggak main-main. Dan ini penentu sholat ini. Jangan disepelekan makanya. Makanya sampean kita nih, uang niku nek nyepelek no sholat, uripe mesti akeh marit-marit timbang boten ini. Pasti banyak marit-maritnya dia. Punya masalah ruwet, banyak problem, semrawut masalahnya. Kenapa? Karena dia telah mengacak-acak syariat Allah Ta'ala. Maka masalahnya diacak-acak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anaknya marat-marit hidupnya. Lihat aja nanti kalau nggak percaya. Lihat aja nanti. Itu kurang baik, mesti ada sesuatu yang bermasalah di sini. Ya, yang nggak percaya boleh dicoba. Nggak dilarang-larang yo, yus ngomongin ustaz ngeniku jadi. Nggak percaya, kongkon bisa naik. Yang nggak percaya boleh apa? Boleh dicoba. Bukan Anda yang mengatur hidup ini. Bukan Anda yang merancang hidup ini. Yang menentukan tentang Anda bisa tenang, masalah itu jauh dari kita, masalah banyak tapi tertata, itu Allah yang menentukan. Makanya kalau masalahnya Allah disepelekan, maka masalah kita akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu. Makanya janji Allah mengatakan apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kalau masalah kita sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, sebanyak apapun masalah tertata, termanajemen, terjaga dengan baik. Walaupun banyak masalah, tapi rapi. Seperti kalau rumah gudang wonge ketoton, ketoton, rapi tetap. Ya. Nah itu ya. Nah kemudian momen-momen untuk berpakaian yang rapi apa? Ketika menemui tamu yang rapi, itu bagian daripada takzim, menghormati tamu. Ya, itu bagian dari takzim, bagian upaya untuk kewajiban apa? Memuliakan tamu. Dari apa? Nemoni sih, coba sampai nemoni wong itu kan delok wong itu biasanya. Oh, gak kelamin sih. Wow, untuk iku si wadul ya kok. Sakarpe dhewe, kan diremehkan. Betul apa enggak? Iya, itu bentuk daripada takzim. Muliakan. Bagaimana cara memuliakan tamu? Di antaranya dengan apa? Penampilan yang baik. Rasulullah SAW suatu ketika duduk. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Ketika duduk, kemudian Abu Bakar datang. Dan Nabi ketika duduk ini sebagian dari betisnya itu kelihatan. Tersingkap gitu Pak. Dan Nabi tetap posisinya ketika Abu Bakar masuk. Begitu juga ketika Umar masuk, Nabi gak berubah posisinya. Begitu Utsman masuk, Nabi menata dan merapikannya. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar masuk Anda posisi biasa tetap. Dan yang tersingkat tadi apa? Nggak ditutup oleh Rasulullah. Ketika Umar masuk Anda juga begitu, nggak ada perubahan. Tapi kenapa begitu Utsman masuk Anda menata diri? Apa katanya? Bagaimana aku tidak menutup betisku?
Ya, merasa malu, sementara malaikat segan dengan Utsman bin Affan. Malaikat segan dengan Utsman bin Affan. Masya Allah. Nah, itu jadi menghormati itu perlu ada bagian daripada memuliakan tamu dengan cara apa? Pakaian yang baik. Kemudian apa? Ketika mendatangi undangan yang baik, yang baik. Nggak usah yang mewah, nggak usah mewah. Ya, yang meriah itu ya, terutama ibu-ibu itu sukanya meriah. Oh, apa ditemplek no? Iya. Sampai saya dulu ada di Surabaya itu ada pengajian. Nek ndelok modele wong ini. Sampe niki Bu, braine luwih suwe timbang ngajine. Lho ngajine ki mek sajam iki yakin braine ngeluwi apa? Sajam. Loh, Masya Allah. Ya. Jadi ketika mendatangi apa? Undangan itu dijaga waktu itu. Itu kebersihan pakaian yang kedua. Yang ketiga, kesucian tempat tinggal. Kesucian tempat, kebersihan tempat tinggal. Yang bersih, yang rapi. Punya rumah dijaga, dibersihkan. Dan itu bagian daripada keimanan. Ya, makanya kalau ada seorang muslim rumahnya jorok, ini berarti nggak paham dia terhadap agamanya. Muslim rumahnya jorok, berarti dia nggak paham tentang agamanya. Kenapa? Agama kita mengajarkan kebersihan dan keindahan. Bukan kalau mengatakan innallahu al-jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai. Bagaimana kamu tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana seorang muslim acak-acakan? Saya pernah masuk di sekolah-sekolah Islam, Masya Allah. Makanya masjid Pak dijaga dengan baik. Bersihkan tempatnya, ya, lingkungannya bersih. Kamar mandi terutama. Ya, perhatian, kita perhatian. Tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab kita semuanya. Makanya saya kalau ngelatih teman-teman itu satu-satu itu keluar gitu ya, kajian di mana gitu, kita ajak mampir ke masjid Pak. Insya Allah selalu kita ajak mampir ke masjid-masjid di jalan-jalan gitu. Lah gitu. Nah itu nanti kita lihat start ini ngerespon gak gitu. Masuk kamar mandi lu, blek, keluar lagi. Lu kenapa Ustaz? Kotor Pak. Oh iya, ganti. Oh ngono carane. Padahal kalau kotor mestinya Pak, bersihkan dulu. Kamelok ngising ya Ustaz. Belum tek berarti Pak, belum nyantol itu Pak. Dan jenengan nyantol. Gak begitu cara. Ini kotor. Lah nek sampean mlebu setiap orang masuk keluar mana, setiap orang masuk keluar mana. Lah terus prakteknya hadis ini kapan? Yang dimaksud at-tuhur satrul iman tuh jenengan pahami kayak apa? Nah gitu. Ini berarti belum apa? Membentuk karakter hadis ini. Sudah tahu hadisnya, tapi nggak paham maknanya. Sangat dipahami? Sama dengan jenengan nganterin anak, jemput anak sekolah, habis makan es krim, kata niku. Bi, habis buat ngono lho, kok ngono. Pinter iku bapak ambil ibu setel. Jelas ini orang-orang yang nggak paham dengan hadis ini. Ayo, di mana tempatnya? Ini sampah lo, nggak boleh sembarangan dibuang. Dilatih anak-anaknya, dilatih. Malah ada saya lihat di perumahan-perumahan ada ketika ibu-ibu sudah kadung duduk bermajelis majelis ghibah, gitu ya. Majelis ghibah. Anak-anaknya teko dulu, pipis, wis kuno ae jare ini. Mau isin, wis gak usah sik cilik jare. Lah ibu wis enggak genah kowe. Ada apa enggak seperti itu? Banyak itu, banyak. Bukan banyak, ono tasjid Mas. Banyak. Jadi anaknya malu itu enggak boleh. Air renungan bagi ibu-ibu. Mau isin, saya cilik apa-apa isin. Terus kadung longgo kok. Itu diajari, ngerusak akhlaknya anak. Merusak akhlaknya anak. Makanya kita nggak sadar kadang-kadang rusaknya akhlak itu dari siapa? Orang tua. Dari orang tua, Pak. Ya. Dari pola makan, saya coba renungkan saya sendiri, Pak.
dari istri coba. Oh iya, ada yang keliru. Ketika kita napa niku belajar tentang mengenal psikologis anak, kenapa kok perubahan lonjakannya itu sangat cepat sekali, kerusakan itu ternyata memang dari pola didik dalam rumah tangga banyak yang keliru. Dari mulai makan, kita kalimat-kalimat pendidikan pada anak sudah hilang hari ini. Dulu kalau kita makan, wis gak perturun-tuan iku iki pangan, kan ya nggih. Nggih mboten. Sing ngono iku tiga. Ketika anaknya purek ada dua. Nasihat orang tua, wis gak usah purek-purek. Oh kakak mikir, gak boleh begitu. Sing ngono disyukuri. Betul apa enggak? Ajaran orang tua kepada kita begitu apa enggak? Itu hilang hari ini. Kapan kita ngajari anak kita mensyukuri yang ada? Ya. Kapan kita mengajari anak kita mensyukuri yang ada? Hilang pendidikan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak purek dengan apa adanya, pelajari dulu kita orang tua, wis sing sabar. Anjane wis kita ini kondisi seperti ini gimana? Anak disuruh menerima kondisi, terbentuk karakter akhirnya. Kalimat ini pun hilang. Hari ini. Ya, hari ini hilang. Masya Allah. Ini penting sekali, pola-pola seperti ini perlu dihidupkan. Untuk membentuk karakter-karakter yang sangat unik. Yang sangat unik. Makanya sekolah-sekolah yang kita bina itu mengedepankan tentang pembentukan karakter, bukan hafal Quran, tapi anak dilatih cinta kepada Al-Quran. Ya, itu at-thaharah ya, kesucian. Jadi kesucian lahir meliputi badan, pakaian, tempat tinggal, kemudian yang keempat apa? Lingkungan. Lingkungan. Itu makna dari at-tuhur ini. Ya, itu dari zahir. Adapun dari batin, kesucian batin yang dimaksud adalah apa? Menjaga hal-hal yang bisa mengotori hatinya. Menjaga hal-hal yang bisa mengotori hatinya. Ya. Apa diantaranya? Yang pertama, perkara-perkara yang bisa mengotori hati adalah kejahilan. Kebodohan itu sebab kotornya hati. Kebodohan merupakan bagian dari sebab kotornya hati. Ya. Yang kedua, apa? Kesyirikan. Kesyirikan itu kotoran yang paling kotor. Penyakit yang paling mengerikan. Ya, kemudian yang ketiga adalah sifatul madhmumah, sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat yang tercela harus dihindari satu persatu. Harus dirubah, harus ditinggalkan. Ya, makanya kemarin waktu kita jelaskan tentang Ramadan, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Yang dikatakan saum adalah apa? Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Ya, meninggalkan kebiasaan sehari-hari yang tidak baik. Nah, itu kesucian hati, kesucian batin. Nah, sehingga pesan tentang kesucian ini itu sudah disampaikan oleh Allah kepada Nabi, ya, sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi menunaikan tugasnya. Masya Allah. Ya. Jadi sebelum Nabi berangkat untuk menyampaikan risalah, yang perlu dibersihkan apanya? Hatinya terlebih dahulu. Coba kita simak di dalam tafsir, di dalam surah Al-Mudaththir pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ini. Jadi surat Al-Mudaththir ayat berapa? Ayat 4. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan Muhammad. Di situ ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsir yang sangat menarik sekali. Yang pertama ada yang menafsirkan wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian, itu yang pakaian ini harus dibersihkan. Ya, pakaian yang kita pakai dibersihkan, itu makna yang pertama.
Ya, berarti apa? Penampilan seorang guru itu harus bersih, rapi, menyenangkan, indah dipandang gitu loh. Ya. Yang kedua apa? Wa khuluquka, akhlakmu. Fahasin, maka perbagus katanya. Akhlakmu perbagus. Itu makna dari wasiyah baka fatohir itu. Akhlakmu dandanono, akhlakmu, budi pekertimu perbagus. Yang ketiga, qalbaka, hatimu. Fatohir, sucikan. Bagaimana mensucikan hati ini? Menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Makanya kenali Pak. Kenali sifat-sifat yang gak baik itu opo ae. Ya, apa saja kira-kira sifat-sifat yang gak baik, karakter-karakter yang gak baik, watak-watak yang gak baik itu apa saja, kita kenali. Setelah itu kita evaluasi, ada enggak di hati kita sifat-sifat yang tidak baik itu. Itu cara di dalam seorang muslim untuk mensucikan hatinya. Ya, itu cara seorang muslim di dalam mensucikan hatinya. Ini perintah yang perlu dijaga. Kemudian yang ketiga, menjaga sumpah. Menjaga sumpah. Menjaga janji. Kita berjanji, dijaga janji itu. Janji dan sumpah itu merupakan amanah. Janji dan sumpah itu merupakan aman. Dan kita punya banyak janji. Apa diantaranya? Janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji kepada Rasul dalam 2 kalimat syahadat itu. Nah, ini ketika dirusak janji-janji tersebut, ada efeknya Pak. Ternyata ada hadis ya dari Ibnu Majah yang mungkin jarang kita dengarkan. Salah satu sebab Allah berikan ujian kepada kita dengan ujian yang besar, 2 ujian besar. Pemimpin yang tidak baik, terus penguasaan orang-orang kafir. Kenapa umat Islam kok dikasih pemimpin yang gak baik? Dan kenapa umat Islam kok dikuasai oleh orang kafir? Ada 2 rahasianya. Pertama, apa yang menyebabkan orang muslim dikasih azab oleh Allah berupa pemimpin yang gak baik? Itu disebabkan masyarakat sudah terbiasa hidup curang. Jadi pemimpin yang tidak baik itu merupakan apa? Siksaan dari Allah. Nanti bisa dilihat dalam hadis Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah, ada 5 musibah yang menimpa umat ini. Salah satunya itu. Nabi mengatakan, walam yang kusul mikyal wal mizan. Apabila masyarakat itu sudah terbiasa mengurangi takaran, mengurangi timbangan, berarti hidup gimana Pak ini? Curang. Nek wis masyarakat iku curang, Allah akan timpakan kepada umat 3 azab. Allah akan siksa umat ini dengan 3 siksaan. Apa 3 siksaan? 1, bisinin akan ditimpa paceklik. 1, itu azabnya. Yang kedua, wasyiddatil ma'unah, beratnya beban hidup. Beratnya beban hidup. Yang ketiga, wajuru sultani alim, dan buruknya pemimpin di antara mereka. Ya Allah. Jadi lahirnya pemimpin yang tidak baik itu kenapa? Apa tadi? Karena masyarakat ini sudah terbiasa hidup gak jujur sudah Pak. Berarti supaya kita nanti Allah beri ganti yang lebih baik, berarti apa? Ayo, masyarakat ini dibina tentang sebuah kejujuran. Coba sampean cek Pak. Ketika kita berinteraksi dalam masalah muamalah, dodol buah,
Gue tak getno soalnya niku nok dodol gak enak. Gue dikira nyenggung ngono lho. Dodol buah, gorengan. Orang nggak peduli tentang sing tuku iku kena penyakit apa, nggak ngurus. Yang penting bagaimana saya itu mendapatkan penghasilan. Es. Oh, dodol es. Hati-hati. Lu dodol es gak dilarang, dodol gorengan bisa dilarang. Gitu. Tapi plastik-plastik aja dijegurno ngono lho. Ya. Minyak yang sudah agak karu-karuan itu dipakai goreng lagi. Orang kan gak ngurus seperti itu, Pak. Lah wis kadung sak wajeng dibuat ndelok kedelengen eman. Lha gimana? Iki berabad-abad gak ngurus dia. Dari situ kita lihat. Ya, jual buah juga begitu. Buah sing murah mek buah rodok larang dicampur. Apik Pak iku legi iku ya. Aku ingin tuku 2 kilo, sampean 2 kilo, aku 2 kintal jarine. Belum pengawetnya. Sampai yang kelasnya dolek rosokan gak jujur loh. Kelas rosokan nih. Saya menyaksikan diri dulu, menyaksikan langsung. Jadi ini ono ompreng, tahu ompreng ini? Dandang. Ini kene kate disetoro nang tukang rosokan iku diseni watu sih, Pak. Di watu ditetel, dilepit-lepit, duduk tek tek tek, ya apa gak pun kletek-kletek. Nanti tak takoni ngoten niku. Kok diseni watu menengo jadi ngono. Saya masih kecil dan saya tahu itu. Kok ngene ngono? Dikasih watu itu. Kasih watu, Masya Allah. Ayo coba dari lini mana yang nggak ada? Kuli batu, sak tukang. Wah, yes. Lo bener ini. Tadi kecurangan itu sudah apa? Malah ada satu masjid, jenenge infak itu dibancaan takmir, Pak. Ada satu masjid begitu. Saya pesen tukang mebel dulu, Pak, pesen lemari. Saya ditanya, "Bah," kan nyuruh manggilkan saya Abah gitu. Bah ngono bang ini. Jenengan anu melok pengurus masjid niku. Ndak napa mualing tok niku bajar. Lah kok ora sampean? Lang pesen kula napa jenenge lemari digawe speaker terus lemari damel rak-rakane sarung. Gak gelem tak kei tulisan mboten pun njaluk kosongan jare. Njaluk napa? Kosongan. Manon sing protes jare, kok larang Mas? Lho gak regane sakmene tuku aku jare ini. Rame akhirnya. Coba kalau rakyat sudah kayak begini ini, maukah dikasih pemimpin yang baik? Zaman kasih pemimpin kayak apapun tetap elek, Pak. Ngoten lho. Jelas ya? Malah di kampung daerah Prambon ada satu kampung, lurah ini jujur, Pak. Gak mau ada penyimpangan, gak mau. Sampai akhirnya ngurus surat, ngurus warisan itu. Saya nggak mau tanda tangan Mas, nek dulu sampean dorong ngelumpuk. Oh sampean iki keruwetan jadi, gak seneng yang begitu itu, gak seneng gitu loh. Termasuk kita kena tilang gara-gara SDK sampean mati. Ayo ditawari sampean. Milih di sampean, ayo milih di. Milih sing elek. Sidang napa titip. Gak mau sidang kita. Nggak mau sidang kita. Nah, ini kan kecurangan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Makanya ketika masyarakat, Nabi yang ngomong ini, Pak. Yang ngomong Nabi ini. Jadi kalau masyarakat itu sudah hidup curang, Allah kasih tiga azab. Nah, jadi rusaknya suatu tata negara itu bukan dari pemimpinnya saja. Paham ya? Kasus yang kedua. Makanya kalau di situ ada namanya khawarij, makanya manhaj itu penting, Pak. Cara memahami agama dengan cara yang benar, manhaj. Khawarij itu, Pak, tidak peduli pemimpin baik pun akan diberontak. Khawarij itu nggak ngurus masalah duduk pemimpin, nggak cocok dengan hawa nafsunya. Itu khawarij. Jadi kan ingat zamannya Utsman bin Affan, kurang apa solehnya Utsman bin Affan? Kurang soleh tak Utsman bin Affan? Dibunuh, diberontak. Sahabat Ali radhiyallahu, kurang apa sahabat Ali? Kurang soleh, kurang bertakwa. Mereka ridho dengan kepemimpinan Ali? Hah? Nggak ridho mereka.
Khawarij. Makanya hati-hati kita. Jelas ya? Jadi Ahlussunnah tidak demikian cara memperbaiki umat ini. Diambil dari dasar dulu, dilihat dari, makanya kalau orang mengobati penyakit itu gak under sambatan apa langsung dikei ini. Kalau mbak sampean kan ngekei obat itu toko pengalaman, itu toko ilmu. Ngerti maksudnya? Ono kanca sampean pucet, lho kok pucet Mas? Mencer aku Mas. Pirang dino ngleduk sawu, ngono sampean. Lho ya apa ora? Kenapa jenengan kok bilang ngleduk sawu? Kenapa? Pengalaman. Duduk teko ilmu. Padahal wong mencret iku macam beda-beda. Bisa jadi padha mencret ini sebabnya beda. Kan mencret itu ada yang masuk angin, salah makan, keracunan, kaget bojo kate rabi maneh iku iso mencret. Pengalaman Ustaz. Ya aja suudan ngono ya. Lawang adik ipar saya melahirkan. Bojo niku melok memeti Pak, ketok sambatan sing wedok niku. Njowret jerik kan kelar. Sing lanang niku langsung kena diare Pak langsung. Saking napa niku? Lapo sampe kok balik-balik kamar mandi jare ibu niku. Mencret kula Bu. Lah mangan apa? Kaget nek bojo. Oh, aku tak dadekno tak catet Pak ngoten niku Pak. Oh, mencret itu iso teko kaget. Ngono iku sampe ngleduk sawun tak sak wit-wite. Tetep mencret. Obatnya cuma situ, aku gak situ rapi, mampet langsung. Ya Allah, tinggalin das ngelu, pijet, diturok nih ke obatnya ini. Takonono sih, satu ngelune mulai kapan? Sing ngelu sebelah ndi? Ojo ngomong lu, kayak ono konidin, ngono. Sampeyan kan ngono ya. Gak ditakoni wis pirang dino ngelune kaya apa. Ya, ngeluh darah rendah itu bisa ngeluh, darah tinggi bisa ngeluh, kurang tidur bisa ngeluh, gak duit ngeluh. Lah nek ngeluh niku gara-gara gak duit, kok ono konidin sak truk ya tambah ngeluh. Gak ono duit langsung nama canger. Tinggal wong wedok sing sepuh-sepuh niku ya. Wes ngreges iku 3 dina. Ibu gasok tangi. Kena apa ngreges? Kemungkinan kepingin metu gak iso, gak nyekel duit iso. Digudhong. Tak gudhong kali telur-telur. Meneh sito lunga ta nang. Ibu selagi ngreges. Ngoten niku. Krungu kate nang ndi? Jare ngono langsung. Napa Bu? Ate lu nang ndi? Mboten niki lho ora lari kejep mlaku-mlaku. Lah iya nang ndi? Sampe niku ngreges, wis enteng, langsung Mbak. Kemul iku. Walah, wong tuwek ngono ya. Kan mangane ngono iku sampean kae konidin ke ono parame, ke ono bodrek sampe penceng ya. Tambah greges. Mangane kudu kenal napa tabiate. Jangan ngomong lunga. Allah. Ya, itu menjaga sumpah dan menjaga janji. Kemudian apa? Yang perlu dijaga? Menjaga kepala dan perut. Menjaga kepala dan perut. Nah, menjaga kepala dan perut ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah pemikiran. Ya, pemikiran. Pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita diluruskan pemikirannya. Yang kedua apa? Mata, penglihatan dijaga. Ya, penglihatan dijaga. Kemudian apa? Pendengaran. Karena ini yang akan menjadi sumber ilmu. Mata, pendengaran, ya. Kemudian apa? Lisan. Ini bagian kepala. Menjaga kepala itu meliputi pemikiran, mata, pendengaran, penglihatan. Ya, penglihatan. Kemudian apa? Lisan. Ini bagian kepala. Dijaga semua. Ini kunci dari segala kebaikan dan keburukan.
Kalau ini sudah dijaga, maka kita akan terjaga. Makanya dikatakan menjaga hati, bukan hatinya yang dijaga. Jelas ini ya? Hati itu nggak bisa dijaga, Pak. Lah menjaga hati itu bagaimana konsekuensinya? Menjaga mata itu menjaga hati. Tundukkan pandangan Anda, hati kita akan terjaga insya Allah. Kenapa dianjurkan kita menundukkan pandangan? Kenapa kita dilarang tidak boleh banyak berjalan-jalan tanpa ada kepentingan yang jelas? Kenapa? Karena dengan ketika berjalan-jalan itu pasti memandang. Dan orang ceritanya melaku terus gak ndelok itu percuma. Biasanya kita jalan-jalan, mau kemana? Ikut melok, melaku. Lapo, yang ndelok-ndelok, mesti kan. Gak mungkin merem. Melok, melaku, lapo, merem. Bisa dipahami? Nah, banyak jalan-jalan. Kenapa efeknya kepada hati? Karena dengan memandang itu nanti ada masukan. Apa itu? Allah buat bisikan-bisikan lahir. Oh ini bagus, oh ini indah. Keinginan itu karena ada melihat. Dari sini. Jadi pandangan melahirkan bisikan melahirkan iradat. Keinginan muncul. Nah, keinginan muncul. Pasti sudah nggak bisa enggak. Itu ada tahapan-tahapan, Pak. Itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi menjaga kepala itu meliputi apa? Penglihatan, menjaga pemikiran, menjaga pendengaran, menjaga lisan. Karena itu nanti masuk di dalam iradat, lahirnya keinginan-keinginan. Lah keinginan manusia itu banyak sekali kalau nggak dikendalikan dengan syariat. Makanya kalau mbak sampean uripe ruwet, hidup kita semrawut itu karena nuruti keinginan. Kalau nuruti kebutuhan, sedikit kebutuhan hidup itu, Pak. Kebutuhan wong urip iku mek titik. Sing akeh iku karepe sing akeh. Tunggale mangan iku lho. Waktu berbuka puasa niku, lha karepe sampean akeh karepe iku. Ono jauh, ketoke seger tuku jauh. Dawet, ketoke seger tuku dawet. Es teler, tuku telere. Iya kan? Juejan di meja ngoten iki. Ternyata setelah itu minum 1 gelas teh, mangan nasi gorengan, OTT 1, kelenger pisan. Lah iki gak diombe, gak kuat pisan. Lah ngono apa tuku? Mang kepingin. Gitu. Itu pelajaran bagi kita semuanya gitu loh. Bisa dipahami ya, Pak? Jadi uang pun nek nuruti kebutuhan, mek titik kebutuhan menungso niku. Kenapa kok kita ngoyo nuruti karepe ati? Ngono. Saged dipaham, Bu? Makanya kendalikan keinginan, enggak setiap keinginan harus dituruti. Maka hidup Anda akan tenang nanti. Hidup Anda akan tenang. Nah, ngaten. Oh, sakit ketok api, ketok ini, ketok murah apa maneh, api murah. Wis gak ngeraken butuh apa enggak? Iya. Di rumah kan saya itu kan ada pos kamling, Pak. Pos RT itu. Iku balik-balik demo balik-balik teng mriku. Demo dandang, demo ompreng, demo wajan, demo sotil, demo alat ngepel. Wow, pada demo no kabeh. Heran ya wong niki ya tuku ngono heran aku. Lah kajenge masak to, Bu. Mboten nggih duwi-duwian. Jes enak-enak gak duwe utang, ya duwe utang. Enak-enak gak duwe utang dadi duwe utang. Nah, ngoten. Jadi hidup itu enggak semangat tanpa hutang gitu. Jadi sing gairah hidup niku utang. Sampeyan duwe konsep urip kok welek ngono sih urip sampeyan. Iya, sampai kipas aja kredit itu ibu-ibu itu. Kipas loh. Wong sampeyan kok kan protes wong ada pelakunya kok. Pelakunya itu ada gitu loh. Saya ketemu dengan, kalau saya nggak ketemu nggak saya omong di majelis ini. Nek kipas hilir gak mungkin, nek kipas yang tolak-tolak ngomong. Ngerti jenengan, sing jenenge ngepel pirang ewu sih. Itu jenenge ibu tawarin kredit, kok kredit wong ini. Hak saya ngomong ini hak gitu loh. Makanya kelompok-kelompok RT kan kelompok-kelompok pengkreditan semua ini.
Sudah ya? Dari itu merupakan hal-hal yang perlu dijaga. Kalau ini kita jaga, maka hati kita akan terjaga. Jadi menjaga hati bukan hatinya yang dijaga, matanya dijaga, penglihatannya dijaga, pendengarannya dijaga, lisannya dijaga, maka hati itu akan selamat. Paham ini ya? Jadi buku hati ini sing dijogo. Jadi kalau jagalah hati, loh kurang pas ini. Jogo hati ku piye coba ayo. Saya iso aja menjogo hati. Gak iso, Pak. Mata memandang, hati langsung konsep apa itu? Connect, langsung connect. Karena hati dengan mata itu satu jalur. Makanya lo katakan tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Loh gitu. Tundukkan pandangan, jaga kemaluan. Coba jadikan lihat ini secara psikologis. Quran mengajarkan demikian. Itu tergantung hati ini, Mas. Wah, senengane bahasa seneng. Kucing. Senengane Pak asin. Kucing senengane Pak asin. Iwak pindang, iwak tongkol senengane kucing ngoten. Nek maring goreng, lebokno tutupono. Engko sampean ngomong tergantung kucingnya Ustaz. Masuk ngono sampean. Berarti kurang satu Ustaz yang jaga kepala itu. Selain mata, hidung belum Ustaz. Nah hidung niku gak patah hidung itu gak ada hubungannya dengan syahwat. Itu makanan itu perut niku hidung niku. Mata, pendengaran, lisan itu pengaruhnya ke dalam kolbu. Pengaruhnya kepada kolbu. Nek erung weteng. Nek erung niku syahwat. Baik. Ini dijaga dengan baik. Kalau ini sudah dijaga, maka Allah akan menjaga kita. Ya, baik, ini yang bisa kita sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang perlu disampaikan? Kita akhirkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.